Adi antar buru. Antarlah tadi. Gancang. 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 Ya iya kenapa? Ini diharap. Kan tuh begini kita halikeun dia nyurudek kuat. Ini kita baru sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ceramah, kita berzikir, mudah-mudahan apa yang kita zikirkan insyaallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang kita hajatkan pada malam hari ini insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini ada yang miskin, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hari ini sedang ruwet susah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini ada yang mengalami apa yang namanya kesulitan di dalam hidup yang tidak merasa bisa menyelesaikannya, insyaallah dengan wasilah kumpul kita di sini diselesaikan masalahnya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kecil awi membeli botol, empomaya isiin minyak. Orang sini emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ke Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli tales. Saya heran sama bapak-bapak, kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah. Udah belum pantunnya bu? Bu udah belum? Jawab, saya nanya ini udah apa belum? Udah apa belum? Oke. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang ngelawan suami. La ilaha, suaranya dibuka. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Udah apa belum? Lagi? Sambil tertawa mencari kutu,
kudu didapat langsung diambil. Cari mertua yang sayang mantu, insya Allah dibeliin mobil. La ilaha illallah. Suaranya la ilaha. Salam yang kedua ya, tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu, ini kira-kira saya bahasa begini paham apa kagak? Yakin? Jadi saya kagak usah bahasa Sunda-Sunda, nggak usah. Kenapa saya kagak mau bahasa Sunda? Karena emang kagak tahu gini kan itu. Apaan itu bilang? Apaan bang? Jadi kita bahasa ini aja deh ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan nggak nih saya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, enaknya di sini apa di sini? Ah, enakan di sini kali ini, sini nih. Kalau mau foto di sini enak pak nih, Ustadz bawa bangku gitu ya. Nah, majuan dikit. Nah, barang-barang ya. Ya. Aku cepit ini. Ya. Nah. Saya mau pantun sebentar ya. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Cakep apa gitu? Diem banget. Jarang nonton TV. Nggak punya set top box kan ya? Beliin. Tenang, ntar dapat dari panitia. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Jawabnya cakep gitu. Cakep gitu. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak, Ustadz doain insya Allah pulang dari sini nemu duit 1 gepok di jalanan. Yang paling kencang ibu-ibu amin itu. Ternyata benar kata orang-orang, katanya ibu-ibu emang pinter nyari duit lakinya diumpetin di mana aja ketemu, di dompet ketemu, di celana ketemu, di baju ketemu. Ya apa enggak? Ya apa ora? Sekali-kalinya ditaruh tuh duit di dalam Quran. Lakinya kemudian ditanya sama bininya, "Bapak lo, ini duit apaan?" Bapaknya jawab, "Ini duit sialan." "Kok bisa duit sialan?" "Iya, udah gua umpetin di dalam Quran, masih ketemu baik sama lu, sialan." Tuh. Jadi yang pintar nyari duit siapa? Masya Allah. Salam baik perempuannya. Insya Allah perempuan sini perempuan yang solehah semuanya. Yang kalau misalkan suaminya kawin lagi diizinin. Udah amin baik. Ya. Salam nih, salam yang benar ya, yang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala al-qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Diam banget. Lagi makan kali jangan dia. Amin bu, amin. Itu doa. Karena apa? Negara kita doain biar baik dan tambah baik. Insya Allah semua yang mahal jadi murah. Bensin harganya jadi murah. Berapa pak? Siapa suruh punya motor deh? Emang pemerintah nyuruh? Ayo aminkan. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Kurang kencang. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah wa bi Undang-Undang Dasar 1945 asasah. Jangan bang.
Tadi giran amin kagak, giran undang-undang amin kencang banget. Lah besok bocah upacara bendera undang-undang dasar 45 jawabnya amin. Lah kepala sekolahnya sewot, marah semua muridnya. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan desa Sukakarya, dari aparatur pemerintahnya yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dari Bapak Lurahnya, ada Bapak RW-nya, ada Bapak RT-nya, dan seluruh jajaran yang lainnya tidak kami sebutkan. Namun insya Allah doa terbaik buat beliau-beliau semuanya. Dan tokoh masyarakat daripada alimin ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, dari tokoh masyarakat, dari ketua DKM Masjid Jami' apa Bu? Al-Mukarramah. Ada Pak Ketua DKM-nya? Mana Pak Ketua DKM? Mana Ketua? Kita doakan semoga beliau sehat panjang umur. Masya Allah, beliau adalah orang soleh. Kita doakan jadi ketua DKM seumur hidup. Amin. Orang dia ogah udah capek. Kita doakan juga, tadi saya dengar ada ketua MUI ya katanya ya. Insya Allah kita doakan terbaik untuk beliau-beliau semuanya. Dan saya mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang kemudian ada di hadapan saya ataupun yang di samping kanan saya, kita doakan bersama semua yang hadir, insya Allah diberikan tambah barokah. Kurang kencang, kurang keras, kurang kompak, diberikan tambah barokah. Insya Allah punya duit pergi ke Makkah, insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa bertawaf keliling Ka'bah, bisa bersa'i antara Safa dan Marwah. Insya Allah pulang dari Makkah, pulang dari Madinah, duitnya banyak, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah. Keluarganya jadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Ibu, kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya Rabbal. Oh, saya sebelum ceramah saya mau tanya dulu nih. Woi, mau dengerin saya ngomong apa kagak? Saya kalau misalkan nggak mau dengerin saya pulang. Mau dengerin apa kagak? Saya mau tanya sekarang ini acaranya acara apa? Acara apa? Acara Isra. Ini Isra Mi'raj, kira-kira butuh persiapan apa kagak? Butuh dana apa kagak? Butuh duit apa kagak? Maka kalau kita butuh dana, butuh persiapan, kita harus mengikuti acara ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Jangan ada yang pulang, bahkan satu orang sekalipun. Siap? Siap? Oh, di belakang ada nong lain. No, dia no. Katanya bilang, lu mau kemana? Mau kencing? Ditanya temannya, bentar lu kencing, balik lagi dia. Insya Allah. Pas besoknya kagak balik lagi, tanya, lu kenapa kemarin nggak balik lagi? Katanya insya Allah lu balik lagi. Gua sekalian berak loh. Woi, kira-kira siap nggak ngikutin ceramah dari awal sampai akhir? Siap apa kagak? Nanti yang siap insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz, dapat hadiah berupa uang. Mau apa kagak? Mau apa orang? Jadi ibu datang ke sini pengen dapat uang, pengen dapat pahala. Nah, dua-duanya apa? Dua nana. Kalau di Betawi ibu, nana itu celana ibu. Ibu pengen dua celana. Bu, ibu bukan bapak. Ibu,
Yang hadir banyak bapak-bapak. Yang di sorga banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak saya mau tanya, yang hadir banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak, berarti yang masuk sorga bapak-bapak ibu-ibu. Nah, nih ya. Saya bertanya begitu karena biasanya orang kalau dalam acara seperti ini, apalagi tempatnya remang-remang begini, kagak jelas itu siapa, itu siapa, itu siapa. Akhirnya lama-lama pada mingser jauh, makin jauh. Yang tinggal di sini adalah yang sedikit. Bener apa kagak? Bener ya, sekali lagi saya tanya ya, siapa kagak ngikutin acara ini dari awal sampai akhir? Siapa kagak? Siapa Bora? Bener ya, nih awas ya. Ceramahnya ada dua nih, woi dengerin. Ini sekarang baru saya doang nih, orang Betawi, ini orang Jawa, besok orang Sunda nih. Ya, tapi insya Allah Sunda, Jawa, Betawi kita tetap akur dalam bingkai Islam. Allahu Akbar. Lah takbir apa? Takbir. Ya loyo banget suaranya. Takbir. Oh kurang kenceng gua. Takbir. Wah bagus. Nih, po lagi dah. Ini bang ya, nih. Jadi ini acara Isra dan Mi'raj itu butuh duit. Yang namanya beli air, beli airnya pakai apa? Jawab yang kencang, pakai apa? Ini nyewa rekaman begini, nyewanya pakai apa? Ini yang namanya lampu, bisa nyala, beli lampu, beli lampunya pakai apa? Ngundang ustadnya pakai apa? Salah, pakai telepon, pakai duit, emang pakai panjer. Maafin, saya mau orangnya ikhlas, nggak apa-apa, saya mau nggak mikirin duit, nggak saya mah kadang-kadang amplopnya saya buangin bu. Percaya apa kagak sih ente? Hah? Amplop saya buangin, nggak butuh saya amplopnya, yang saya butuh. Paham ente gitu kan? Nih dengerin, ini kita makanya bikin spanduk pakai duit, kita baca spanduknya ini, oke? Baca nih, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Mukarramah, Kampung Sindang Reret, RT 01 RW 04, Desa Sukakarya. Di samping kanan ada foto penceramahnya. Siapa penceramahnya? Woi, siapa? Ustadz? Kenapa dibilang Ustadz jenggot? Karena ustadznya nanti di sorga itu yang namanya jenggot digelantungin sama bidadari ibu. Maka kalau bapaknya punya jenggot, berarti bapaknya masuk ke dalam sorga dan ditemenin sama bidadari. Berarti yang punya jenggot masuk sorga, yang kagak punya jenggot, yang kagak punya jenggot, wah ustadznya punya jenggot ini. Ustadznya polos. Tuh, itu bu, kira-kira jujur bu, jawab jujur ya. Yang dipoto sama aslinya gantengan foto apa gantengan aslinya? Foto. Sakit hati saya. Ustadz tega dia tata. Ya Allah, ini editing ya bu ya. Editan ini bu ya. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas bu, biarin. Yang penting saya pulang dari sini kagak kekurangan ya bu ya. Jamaah sekalian berbahagia, nih sebelum kita masuk kepada pembahasan tema, ayo kita bersyukur sama Allah. Ini malam Ahad kita dikumpulin di tempat yang sangat bagus dalam acara Isra dan Mi'raj, maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Ayo bareng-bareng, yang di sini, yang di sono, yang di jalanan, ayo ngucapin bareng-bareng hamdalah. 1, 2, 3. Kurang. 1, 2, 3. Dengerin saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Bagus depan ini nih. Belah sono belum noh, belah sono noh. Pak, woi, Pak, ya dia kabur.
Ya dia pergi. Pak, dia pergi ya. Oi. Ya. Ayo dah, nggak apa-apa dah, biarin dah. Barang-barang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kenapa Bu saya sampaikan begitu supaya kita baca bersama-sama? Karena kalau kita sudah melafazkan, kalau kita sudah talaffuzul hamdulillah, maka insya Allah itu adalah bagian bukti kita bersyukur kepada Allah. Lihat konsep bersyukur di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saya ngamalin bersyukur kepada Allah. Awalnya saya punya motor satu, gara-gara motor saya pakai ngisi pengajian ke sono kemari, akhirnya dari motor satu jadi motornya bertambah. Jadi berapa motor saya? Jadi berapa? Yang kenceng jawabnya. Jadi berapa? Saya punya mobil satu, gara-gara bersyukur kepada Allah. Awalnya mobil saya jelek, awalnya mobil saya cuma dipakai pengajian. Alhamdulillah, awalnya satu, bertambah mobil saya jadi berapa? Awalnya saya punya rumah satu, rumah saya diisi dengan pengajian, rumah saya diisi dengan sholat sunnah. Awalnya satu, rumah saya bertambah jadi berapa? Saya punya istri satu. Punya istri satu, gara-gara saya bersyukur sama Allah, akhirnya istri saya yang awalnya satu jadi tambah soleha. Ngedoain gua kawin lagi rumah ini. Emang ada janda di sini? Jamaah sekalian, tuh bersyukur sama Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nih kita sedikit ngebahas tentang Isra dan Mi'raj. Saya nggak akan panjang-panjang. Sekarang udah jam 11 kurang 15 menit. Kira-kira saya ceramah sampai jam 1 siap apa kagak? Saya ini yang kagak siap. Saya besok di Bekasi masih ada 2 acara lagi. Ya Allah, capek banget ya. Mudah-mudahan minta doanya biar sehat, panjang umur, sehat barokah. Isra Mi'raj kita bahas sekarang. Isra itu bahasa Arab, berakar kata dari asra yang maknanya adalah memperjalankan. Jadi kalau misalkan Isra artinya adalah perjalanan, cuma dibatasi dengan waktu namanya malam. Berarti Isra adalah perjalanan di waktu. Tiba-tiba ada laki sama bininya berantem, bininya diusir tengah malam, jalan malam itu dia bininya lagi ngapain? Isra. Ada lagi bocah pacaran berduaan jalan malam-malam, itu bocah lagi ngapain? Isra. Nah makin PA kita ya. Isra itu maksudnya adalah perjalanan suci yang sebagaimana ayatnya Allah mengatakan apa? Nih ingetin ayatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu juznya juz yang ke-15, surahnya surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra, pada ayat-ayat yang pertama, atau tepatnya pada halaman 282 pada Mushaf Utsmani. Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayaknya Allahnya kurang kenceng ya Pak ya? Kurang ya? Tadi maaf ya, ada Korea ya? Korea Ibu, mohon maaf ini mah kita lagi belajar Korea ya gitu ya. Ntar gue disalahin lagi namanya ya. Nih ya. Kalau misalkan ibu bisa, bapak bisa kompak, silahkan kompak nyebut Allahnya. Bisa nyebut Allahnya kompak, bisa? Bisa apa kagak? Bisa ya? Ayo 1, 2, 3. Tangan saya ngangkat nyebut Allah, 1, 2, 3. Tangan saya belum ngangkat jangan nyebut Allah. Tangan saya belum turun jangan berhenti nyebut Allah. Paham apa kagak? Ayo saya tes lagi, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Pinter ente pinter. Siap ya, siap ya. Siap apa kagak? Tangan saya belum ngangkat bang. Udah Allah baik. Emang pada songong ya. Ayo 1, 2, 3. Tangan saya belum turun pokok. Nenek-nenek di belakang asmanya kambuh. Sadaqallahul aliyul azim. Tuh bu ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Isra adalah itu perjalanan yang bukan keinginannya Nabi tapi keinginannya Allah. Maka kalimat pertama dalam ayatnya Maha Suci. Jadi kalau keinginan manusia kagak mungkin kayaknya masuk akal itu, kagak mungkin. Maka keinginan Allah yang kagak masuk akal bisa terjadi di alam dunia ini. Betul apa betul? Coba dari Mekah ke Madinah cuma sekejap mata, bisa apa kagak? Kagak. Kalau pakai otak. Tapi kalau pakai Allah bisa apa kagak? Bisa. Nih, Nabi Adam ada bapaknya, ada emaknya, apa kagak? Kagak ada. Tapi Allah pengen, Allah mau, jadi nggak Nabi Adam? Nabi Isa ada ibunya, kagak ada bapaknya, tapi Allah pengen jadi nggak Nabi Isa? Makanya sekarang orang suka karya, ada yang nggak mau kalah itu sama Nabi Isa. Nabi Isa ada emaknya, kagak ada. Ada emaknya, kagak ada. Ada di sini. Ada apa orang? Nggak ada di sini, nggak ada. Amin, 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 nggak ada, amin. Karena itu perbuatan dosa, ya Allah, jangan sampai. Kalau Allah mau, kalau Allah pengen, maka yang mustahil akan terjadi di alam dunia ini. Apalagi cuma perkara Isra dan Mi'raj kecil. Cuma pulang sebentar doang, dari malam berangkat dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ketemu Allah. Pulang pagi sebelum subuh sudah ada di Mekah. Kecil apa gampang? Kecil apa susah bagi Allah? Kecil apa gede bagi Allah? Kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi saya mau sampaikan begini, yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya diceritakan, tapi harus kita ambil pelajaran di dalamnya. Apa pelajarannya? Sholat. Nih, saya mau kasih tahu ya, Ibu, saya mau kasih tahu, sinetron di RCTI itu ibu tahu apa kagak? Itu yang namanya Ikatan Cinta, tahu apa enggak? Ada si Andin itu bu, ada si Aldebaran, ada si Roy, si Rena, si Elsa yang paling dendam sama si Andin bu itu. Ibu tahu nggak bu? Tahu ya? Itu kalau datang sholat ibu lebih baik nonton sinetron apa sholat isya dulu bu? Bu, nonton sinetron apa isya dulu bu? Yakin? Bener ya? Maka saya mau katakan begini, habis peringatan Isra dan Mi'raj, kalau kemarin sholatnya malas-malasan, maka sekarang harusnya lebih rajin dong. Paham itu? Kalau peringatan Isra Mi'raj telah kita jalankan, habis peringatan ini, maka sholatnya harus lebih giat lagi. Dongnya kencang apa po? 1, 2, 3 lagi. Nah begitu.
Habis peringatan Isra dan Mi'raj, laki-lakinya harus memenuhi Masjid Al-Mukarramah, sholat berjamaah. Belum. Dong baik. Tuh. Maka kalau misalkan kita peringatan ini telah kita jalankan, tapi kita masih malas, maka saya katakan peringatan ini mubazir kita laksanakan. Betul apa betul? Mudah-mudahan besok subuh ini jamaahnya sampai luber keluar-luar, amin. Bisa apa kagak? Mustahil apa enggak? Benar. Mustahil apa kagak? Mustahil. Wah, dia udah absen nih. Ntar gua subuh kesiangan kayak gini. Maka habis peringatan Isra dan Mi'raj, zuhur di masjid, asar, maghrib, isya, subuh. Ini mah kadang-kadang pakai lagu zuhur kerepotan, asar maghrib isya subuh. Ada orang sini yang begitu? Ada apa kagak? Ada apa orang? Makanya kalau misalkan sholat harus di masjid, maka jangan malas-malas kita ke masjid. Jangan sampai cuma ke masjid setahun sekali. Kapan? Idul. Ada yang ke masjid setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul. Ada yang Jumat sekali. Kapan sholat? Ada yang seumur hidup sekali, itu juga minta dianterin sama 4 orang digotong. Dan itu pakai lagu Islami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah nyampe masjid, dia kagak mau sholat di belakang imam, pengennya di depan imam. Ada nggak yang orang pengen digotong sama pengen disolatin di sini? Ada apa kagak? Ada apa orang? Kita dinasehatin sama Bang Haji Roma Irama, dinasehatin kita. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jatnya dipendam. Secepatnya saja dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Begitu suratan badan di bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa, hingga maut kan datang menjelang. Kagak ada yang ngiringin. Ini nyanyi gue dewekan baik. Kan di sini banyak grup dangdutnya. Betul apa kagak? Masya Allah, sesepuh kita Bapak atau Abah Cepi, kita doakan sehat panjang umur. Kita doakan sehat barokah umurnya. Insya Allah bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Nih dengerin. Kalau kita udah mati, jangankan istri kita, semuanya kagak ngikutin ke kita. Ada nggak pernah bini saking cintanya sama lakinya ngikut sampai ke kuburan? Ada apa kagak? Ada apa ora? Ada nggak saking laki cintanya? Pusing banget bang, lupa. Terus bang lewat sana bang, cepetan. Saking cintanya laki sama bini, ada nggak bininya mati? Dia masuk ke kuburan sama bininya. Ada apa nggak laki yang begitu? Jangankan begitu Ustaz, lakinya bininya meninggal 7 hari langsung WA-an sama temen ceweknya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Maka kadang-kadang suami itu kagak dipercaya cintanya sama istrinya. Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang, mohon maaf, KDRT terjadi sama istri banyak banget sekarang. Ada kasus yang namanya Vena Melinda, ada apa kagak? Ada kasus yang namanya Lesti sama Bilar, ada apa kagak? Kenal Lesti? Siapa itu? Ini dangdut ya? Iya. Rumahnya di mana? Sono. Di mana, Pok? Sono. Kan si Lesti sekarang mah cantik ya, Boy ya. Suaranya enak kalau nyanyi.
sekali seumur, cukup satu kali. Jangan berubah untuk selamanya cinta. Orang ada yang ngiringin lagi Pak ya? Capek dah ngomong cara begini saja, capek nunggu dah. Untuk apa harta dunia, gitu ya? Mana si artis dangdut sini, mana sih? Woi, oh no, artis dangdut tuh ya? Woi, wow udah 70 tahun. Jamaah, tuh Pak. Maka kalau misalkan kita udah rajin, tiba-tiba kesiangan sholat subuh, sholatnya di rumah apa di masjid? Di masjid apa di rumah? Dia masih ngotot pengen ke masjid. Tetangganya nanya, abang mau kemana? Mau sholat subuh di masjid. Ih, abang ketinggalan kereta. Maka kalau sholat subuh kesiangan, sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Lakinya harus pandai jadi imam. Nggak boleh kagak pandai. Seorang wanita pandai membaca Quran, tapi tidak boleh lebih pandai dari suaminya ketika menjadi imam. Maka imamnya walaupun istrinya pintar, lebih pintar dari suaminya, suaminya lah yang berhak menjadi imam. Sholat bu, imam lakinya, bininya di belakang baris sama anaknya, sholat subuh kesiangan, Allahu Akbar, bininya di belakang Allahu Akbar, anaknya di belakang Allahu Akbar. Lakinya pinter ngaji qori dia bu, sekali-kali pernah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sholat diallahin ya? Apa kabarnya kalau sholat diallahin ya? Besok terawih kalau sholat diallahin kira-kira jamaahnya banyak apa sedikit bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kena bodoh. Nah, PA sholat gitu ya. Makanya bu, dia itu baca Qurannya fasih, benar, ternyata benar fasihnya luar biasa. Waladhdallin. Bu, lakinya kagak tahu diri bu. Dia sholat, bacaan surah pendeknya yang dibaca sholat kesiangan, bacaannya adalah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu bininya di belakang ngegerutu dalam hatinya, Astagfirullahaladzim, bapak lu PA, bapak lu PA. Sholat subuh kesiangan bacaannya Yasin. Anaknya ngomong dalam hatinya, iya ya Maya, bapak mah begitu, masa bacaan sholat subuh kesiangan Yasin. Lakinya ngaji sama Abah Ucu, ngaji di sini sama Abah Ucu, katanya boleh baca satu ayat aja di dalam sholat, Yasin, Allahu Akbar. Bininya langsung protes, Astagfirullahaladzim, gue dikerjain sama laki gua. Tuh, kira-kira saya mau tanya sekarang, kalau misalkan sedang dingin, lakinya mau ke masjid, ibu peluk lakinya apa nyuruh ke masjid lakinya? Nyuruh ke masjid apa peluk lakinya kedinginan? Woi, nyuruh apa meluk lakinya? Nyuruh ya. Nah, awas baik-baik nih. Kalau perempuan kagak nyuruh sholat lakinya, itu sama halnya perempuan ngajak ke neraka. Betul? Sekarang saya mau tanya, apa bedanya antara manusia sama monyet? Ayo, cepetan jawab. Apa bedanya? Woi, jawab. Apa bedanya? Kalau manusia melaksanakan sholat, kalau monyet tidak. Jadi kalau ibu tidur sama laki yang kagak sholat, berarti ibu tidur sama. Kalau bapak tidur sama bini yang kagak sholat, berarti bapak tidur sama. Paham itu? Mudah-mudahan kita rajin sholat ya. Mudah-mudahan kita rajin sholat ya. Tapi bapak kalau pengen istrinya solehah, jangan pelit sama istrinya, jangan pelit.
Jangan ampe itu yang namanya bini curiga mulu sama lakinya. Perasaan aku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa dong gue ini apa? Nih dengerin, kalau perempuan udah nyanyi begitu berarti bapak dicurigain. Nih berarti ada orang ketiga di antara bapak sama ibu. Betul apa betul? Hati-hati bu, sekarang suami sekarang pinter nyimpen nomor kontak perempuan. Noh yang ngomong dia nih Pak nih. Ada di situ tukang sedot WC. Ternyata bukan tukang sedot WC, fotonya cakep banget. Ya Allah, ada nggak handphone suami ibu yang tukang sedot WC? Ada apa kagak? Tukang sampah ada apa kagak? Yang tukang-tukang itu baik-baik itu Pak. Biasanya ada curiga-curiga begitu tuh. Suami harus baik sama istri. Istri, kalau suami sudah baik patuh sama suaminya, siap apa kagak? Siap apa ora? Nih, buktinya sayang suami sama istri, dikasih uang belanja, dikasih uang make up, dikasih uang jajan, dikasih uang pakaian, dikasih uang jalan-jalan. Saya mau tanya jujur, bini, ibu semuanya dikasih nggak duit 5 itu? Dikasih apa kagak? Kagak. Berarti belum sayang no laki ente. Tawa yang kenceng no dia no. Berarti nggak pernah dikasih dia no. Ya iya, kalau bininya pengen cakep dandanin dong, bener apa kagak? Kalau bininya pengen cantik, tolong kasih pakaian yang cakep, yang mahal-mahal, bener apa kagak? Lebih ini pengen cakep dikasihnya bedaknya bedak pipa. Ada begitu ada? Bini pengen cakep dandanin, bawa ke salon, jalan-jalan ke sono ke mall yang cakep-cakep, yang beli bajunya 2 juta, 3 juta, 4 juta, lah bajunya cuma 50.000. Ini kadang-kadang pakai daster doang. Pakai daster, baju daster 30.000 bu, 7.000 ngangkat sedikit bread, nonggeng sedikit bread, sampai jatuh lagi wah. Kan kalau misalkan lakinya ngelihat bininya cantik, nafsunya kan kagak pernah habis ya nggak bu ya? Tuh. Makanya dandan bini buat laki bukan buat orang lain, bener apa enggak? Ini mah kadang-kadang dandan buat orang lain, mau kemana malam mau kondangan. Giran malam Jumat pakai dasar robek, udah gitu di perutnya pakai balsem, di keteknya bau asem, di lehernya pakai koyo, di jidatnya pakai minyak kayu putih. Laki mau nyium pilih yang mana mama? Kira-kira laki ngeliat bini begitu demen apa kagak tuh laki tuh? Demen apa kagak? Maka pantasnya kalau laki-laki ngelihat TikTok perempuan yang pada kagak pakai baju, pantas apa kagak? Berarti bejatnya suami gara-gara perempuan. Paham itu? Bebe nih perempuannya. Hidup bapak-bapak. Gua kan bapak-bapak. Saya udah capek udah ya. Ya udah ya. Makanya nih, kalau suami pulang bu, ibu, suami pulang ditawarin, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sayangku, aku cinta sama kamu. Sayang, kamu mau minum apa? Kamu minum air putih, teh, atau susu? Lalu si suaminya bilang susu. Dikasih air putih, kira-kira diminum apa kagak kalau dikasih air putih? Diminum. Suami yang sayang sama istrinya maka minum apa yang diberikan oleh istrinya, betul apa kagak?
Iya, nih misalkan contoh begini nih. Suami kan dikasih air putih, minum. Suami yang baik begitu diminum. Contoh, minumnya harus baca doa minumnya. Nih, minum baca doa yang benar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya pokoknya bagaimana lagi Bu, kita supaya minum ya Bu ya. Oh Bu, udah Bu, ceramah saya kagak panjang-panjang Bu, itu aja Bu ya. Lalu saya mau cerita, kalau misalkan Bapak punya bini Pak, harus disayang. Itu bagian daripada ikhtiar kita menjadikan istri kita yang solehah. Buat apa sholat kita baik, tapi kalau istri kita kagak pernah sholat, kagak pernah solehah, kita akan masuk neraka bareng-bareng. Karena dosa istri itu ditanggung sama suaminya. Betul apa kagak? Makanya kalau suaminya baik, istrinya juga harus baik. Maka kalau misalkan suaminya baik, istrinya baik, bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat bininya bertanya sama suaminya, "Bapak lu ini uang belanja sudah habis, kira-kira dompet ada duit apa kagak itu buat belanja?" Laki yang jujur jawabnya, "Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada." Tapi kalau lakinya tukang bohong, ada apa kagak? Kagak. Bininya percaya apa kagak? Kagak. Pas mandi lakinya dompetnya diintip sama bininya. Ya Allah, katanya kagak punya duit, ternyata duitnya ada merah-merahan, ada biru-biruan, ada ijo-ijoan. Yang diambil kira-kira yang mana? Yang mana? Yang merah. Yang merahnya kemudian dibelanjain makan untuk siang hari itu. Akhirnya selesai jam 11:30. Setelah itu lakinya minta makan, "Malu gua minta makan." Ternyata dikeluarin banyak banget, ada udang, ada ayam, ada sop, macam-macam. Lah, malu katanya kagak punya duit buat belanja, tapi kenapa ini belanjaannya banyak banget? Iya bapak lu, tadi gua dapat duit yang tidak disangka-sangka. Kok bisa duitnya kagak disangka-sangka? Iya, tadi gua nemu duit di dompet laki gua. Terus lakinya nanya PA lagi, "Emang laki lu siapa?" Kata bininya, "Lu goblok." Kira-kira duit laki yang lakinya pelit boleh diambil apa kagak? Berarti duit bapak selama ini kalau duitnya habis, siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Tuh ketahuan kan yang ngambil duit bapak. Tuh, udah ya, nggak udah ya, nggak udah ya. Udah capek udah ya. Oh ya udah apa belum? Udah. Ente sih diam aja, gua ngomong. Udah ya. Udah apa belum? MZ pernah ceramah dalam satu kesempatan ada 3 tempat acara. Tempat pertama dia nanya, "Udah apa belum?" Jawabnya belum. Tempat kedua, "Udah apa belum?" Jawabnya belum. Tempat ketiga, "Udah apa belum?" Jawabnya belum. Alhasil besok paginya MZ Zainuddin MZ, beliau dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, saya kira-kira ceramahnya udah apa belum? Astagfirullahaladzim, nyuruh gue modar kok. Udah siap ambulan. Ya Allah, mudah-mudahan panjangin umur saya Allah, panjangin umur saya Allah, berkah umur saya Allah. Karena jadwal saya masih banyak ya Allah. Malam ini saya ada di Cianjur, besok pagi saya harus ada di Kabupaten Bekasi, siangnya harus ada di Kota Bekasi, malamnya saya harus ada di Jakarta. Itu juga kalau ada yang undang. Puas. Tapi benar. Teman Jalusan mah ramenya bulan Maulid sama bulan Isra. Iya apa enggak? Iya, bukan begitu, Ustaz. Ente diam banget tadi, pakai speaker tadi. Sampai gua ngomong tadi. Udah terus. Ini dikasih ceramah apa kagak? Kasih ya. Kira-kira tuaan saya apa dia? Jawab yang jujur. Tuaan saya apa dia? Tuan dia. Hanya dia. Dia. Terus. Dah, sekarang kita dengerin nih, saya mengasuh bentar ini namanya Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Zamrani Anas. Beliau adalah salah satu pengisi acara di Cahaya Hati. Kalau saya
di acara mau kemana bang? Pulang bang ya? Saya di acara, kalau saya di TV One Bu, Assalamualaikum Nusantara. Ibu tuh ada logonya Bu ya, ada Antv juga, ada Badar TV. Itu Ibu nonton nggak Bu acara saya? Bu nonton nggak? Acaranya jam 4 pagi, udah bangun apa belum? Belum ya? Ya Badar TV acara jam setengah 10 malam, Ibu udah tidur Ibu ya? Jadi terus siapa yang nonton acara saya? Ah, setan. Ya Allah. Dah Bu, silahkan dengarkan ceramah dari Ustadz Zamroni ya Bu ya. Selamat menyaksikan. Nenek jantungan nono. Udah malam soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin HP-nya semua. Yang bawa HP keluarin HP-nya. Di upload di Facebook, fotoin saya. Ya, bareng. Lah, lagi ngaji bareng Ustadz Jenggot gitu. Dulu. Jangan ente doang, foto gitu. saya. Ngajar berdua. Mana? Cepetan. Di upload di Facebook boleh, di Twitter boleh. Twitter ya? Ustadz, ini kagak punya HP. Gak punya HP. Ntar dia ngomong, beliin dong, ya nggak Bu? Iya. Ya udah, terserah deh. Ya. Kalau ada di IG boleh atau mungkin di apa terserah. Yang penting kita ngaji lanjut bisa. Lanjut. Terus. Ngantuk nggak? Nggak. Biar nggak ngantuk, ikutin saya dulu. Ya. Kalau saya bilang 1, bilang jempolnya diangkat. Asik gitu. Coba praktekin. 1. Semuanya 1. Sekali aja 1 asik gitu. Kalau 1 asik. Kalau saya bilang 2, tepuk punggung temennya. Wow. Coba praktekin. 2. Semuanya. 2. 1. Praktekin. 1. 2. Kalau saya bilang 3, angkat tangannya. Heya. Bisa? Coba 3. Dari 1. 1. Semuanya bareng. 1. 2. 3. Heya. Udah, karena udah malam, saya ambil kesimpulan aja. Peringatan Isra Mi'raj yang mulia ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita itu diperintahkan untuk sholat. Apa yang terjadi? Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan sekelompok orang Yahudi, sekelompok orang-orang pimpinan Yahudi, dan mereka sedang datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang dalam kondisi seperti ini dengan para sahabat muhajirin. Mereka datang, ya Muhammad, ji'na ilaika linas'alak. Wahai Muhammad, kami datang kepadamu hanya ingin bertanya, ingin sharing. Apa itu? Dan ini tidak ada yang bisa jawab kecuali seorang nabi yang diutus dan juga seorang malaikat yang muqarrabin. Pertanyaannya aneh soalnya. Silahkan ditanya. Begini Muhammad, Allah kan perintahkan sholat 5 waktu kepadamu dan kepada umatmu pada waktu-waktu tertentu sehari semalam. Kenapa seperti itu? Tolong jelaskan asbabul wurudnya, jelaskan masalah kronologisnya, jelaskan duduk permasalahannya. Seperti apa itu? Kok sampai Allah memerintahkan sholat kepada umatmu dan engkau juga Muhammad? Ini penting untuk kita semua. You understand? No. Dadah. Angkat tangannya. Semuanya. Sambil baca sholawat dulu sebelum berlanjut. Sholawat busro. Allahumma sholli bareng. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin suhibil bushra salatan tubashiruna. Terus. Wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa
yaumina hadza ila yaumil. Kita jawab, kita bahas. Kenapa Allah memerintahkan sholat kepadamu Muhammad dan juga kepada umatmu sehari semalam 5 waktu? Nabi jawab, kalau sholat zuhur katanya, Allah memerintahkan kepadaku dan kepada umatku untuk sholat zuhur karena pada waktu zuhur tersebut matahari keluar dari lingkarannya. Allah punya cincin katanya kalau bahasa sederhana. Fa inna lillahi ma fis samawati wal fa inna lillahi ma fis sama hilqatan. Allah mempunyai cincin di langit yang posisi matahari ada di dalamnya. Di saat matahari itu keluar dari cincinnya tergeser, masuklah waktu zuhur, itu seluruh pintu langit terbuka semuanya, sehingga tidak ada satu pintu yang tertutup. Maka doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ketika pintu langit terbuka semuanya karena matahari tergeser tadi masuk waktu zuhur, mereka semuanya bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Di sini penting sekali, maka kita diperintahkan untuk sholat zuhur dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Saya yakin doa pada waktu zuhur diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut apa kagak Bu? Lanjut ya. nah nih, Lanjut apa kagak Bu? nanti ada hadiahnya nih. Yang pertama, yang kedua, ini apa nih? Pilih yang merah apa yang biru? Nanti ada pertanyaannya, siap-siap ya Kiai Ujang. Ya siap. Kalau ada mau nambah lagi boleh sini. Yang kedua, kenapa sholat asar juga diwajibkan oleh Allah kepada engkau Muhammad dan kepada umatmu Muhammad? Ini hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya mutawatir, super sahih, lebih sahih dan lebih valid lagi. Karena sholat asar itu adalah sholatnya para nabi-nabi terdahulu katanya. Jadi nabi terdahulu itu katanya sholat asar. Sholat walaupun sholat asarnya itu enggak seperti sholat kita yang 4 rakaat, tapi kadang ada yang 2 rakaat, Allahu Akbar, ada yang cuma berdiri doang begini, ada yang cuma duduk doang begini, ada yang tahiyat. Itu semua jawabannya gamblang. Sampai sholat subuh dijelaskan pas dengan benar sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Zabur milik orang Yahudi, sehingga mereka orang Yahudi sekian banyak para tokohnya memasuki agama Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini cerdasnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peringatan sholat. Maka saya pesan kepada pribadi saya dan mengajak kepada para jamaah semuanya, mari jaga sholat yang benar. Cerita yang kedua, waktunya malam, jadi saya singkat aja. Nanti kalau mau ngundang tinggal ngundang beliau hubungi lagi aja. Ya, terus. Cerita yang kedua, sahabat Umar. Kenal sahabat Umar? Kenalan di mana? Di Facebook, di pertemanan. Sahabat Umar itu luar biasa orangnya, waliullah. Pernah beliau itu lagi ngimamin sholat akhir-akhir hayatnya. Ketika beliau ngimamin sholat asar itu, baru dapat 3 rakaat, dipanah dadanya oleh rival politiknya. Pingsan. Mati. Bingung itu para sahabat di belakangnya. Waduh, ini bagaimana solusinya ini? Ada yang mijit, ada yang mencabut anak panahnya, ada yang ruqyah, tapi nggak kunjung selesai, nggak kunjung sembuh. Itu sahabat Umar. Sudah sekian menit sampai akhirnya anak beliau namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar ini sharing komentar. Ayah saya sih kalau lagi sakit begini, pingsan begini, dia apa-apain gak bakalan sembuh. Habis diapain? Silahkan dibisikin telinganya untuk sholat, insya Allah sembuh. Wah, luar biasa ini Kiai Ujeng. Sahabat Umar bener ternyata lagi pingsan, dibisikin kupingnya untuk sholat. As-sholah. Bangkit dia, hilang pingsannya dan mengatakan baqiya anir rakaah, saya tinggal 1 rakaat lagi. Sahabat Umar luar biasa, lagi pingsan suruh sholat bangkit, di sini lagi bangkit suruh sholat pingsan. Ada di sini.
Insya Allah enggak, insya Allah enggak. Mudah-mudahan semuanya rajin sholat semuanya. Amin ya robbal alamin. Udah segitu aja kali. Udah. Ya cukup ya. Terus apa udah? Terus. Terus Tad, ayo. Terus lagi. Biar capek teh. Bener. Saya doang ayo Tad. Oh gitu. Terus. Ya udah, sedikit lagi, 5 menit lagi. Bu, ini kira-kira mau duit apa mau terus, Bu? Bu, Mau duit. mau duit apa mau terus? Dah jujur banget ya. Bu, nih, kalau misalkan kita sholat tapi kemudian kita kagak sempat sholat lalu kemudian kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia kita panggil anak-anak kita, jangan ngurusin dunia tapi urusin akhiratnya. Betul apa betul? Misalkan nama bapak siapa Pak? Pak, nama bapak siapa? Bapak, ya, Nurdin. Bapak Nurdin misalkan mau meninggal, sekarat, dipanggilin anaknya. Sampingnya siapa Pak? Hah? Syarif. Sini lu. Ada apa sih Bapak? Sini tong. Loh. Emang apa Pak? Itu tanah yang di depan rumah. Lu jangan jual ya toh. Syarifnya nanya, emang apa Bapak? Tanah orang. Wasiat itu ya. Makanya kalau misalkan Bapak mau mati jangan ngurusin dunia. Betul apa betul? Urusin akhirat. Titip tong. Kalau lu nanti gua kagak ada, lu jangan tinggalin sholat. Ma ta'buduna min ba'di. Jangan kau tinggalkan sholat setelah bapakmu ini tiada. Betul apa betul? Kadang kita takut anak kita kelaparan, tapi kita tidak takut anak kita tidak melaksanakan sholat. Betul apa betul? Di sana, betul apa betul? Sering nanya anak udah sholat apa udah makan? Nah itu salah lu tuh. Bener apa kagak? Saya katakan kita lebih sayang kepada fisik anak kita, tapi kita tidak sayang dengan iman anak kita. Kalau kita sholat anak kita baik, maka insya Allah imannya baik. Alhamdulillah. Udah saya mah nambahin doang dikit itu. Penting itu sholat ya Pak Bu ya. Di samping sholat juga baca Quran. Karena di dalam sholat itu ada Al-Quran, ada Al-Fatihah dan juga ada Al-Quran ayat yang lain. Tapi insya Allah di sini semuanya bisa baca Quran semuanya. Amin. Bisa dites. Agak. Agak udah ngantuk duit. Udah ngantuk. Quran. Nah tuh. Ayo kita sekarang bikin Udah. Ustaz. Sini. Nah oke. Yang ini dulu. Yang warna biru dulu. Ada anak remaja sini. Mana anak remaja? Enggak, tahu. Yang tadi siang-siang sedang karaokean siapa tadi? Oh ada. Siang-siang. Mana yang karaokean? Mana tadi yang karaokean? Sholawatan kan? Oh tadi karaokean sholat itu siapa siang-siang? Maju sini maju. Mana? Sini. Ini pertanyaan khusus buat dia ya. Maju sini. Woi. Bawa sini, Po. Waduh, ada lagi? Oke, udah. Naik. Udah gak usah naik, dibawa aja. Bawa aja. Ya udah sini, bawa aja sini. Sini, Bos. Bawa sini. Sini, Bos. Di bawah. Gila, gua turun nyamperin dulu ya sini. Ini, Pak. Di bawah sini, Pak. Bawa teh sini, teh. Saya mau tanya sama Mpo. Sini. Sini. Tanyanya gampang. Dia. Ini duit nih, 50.000 ntar bagi 2 ya. Lah, boleh apa kagak? Nah terserah dia. Harus dia kan orangnya baik hati. Nih. Sekarang mau tanya, siapa bapak lurah kita namanya? Lurah, mana lurah? Jawab. Itu jawab pakai speaker. La ilaha illallah. Romanya takut dimakan sama Ustaz Jamroni. Karangga. Siapa namanya? Karangga. Mana lurahnya? Lurah. Bener Pak Lurah namanya. Mana Pak Kades mana? Pak lurahnya. Ada. Pak Lurah. Berdiri. Pak Lurah. Kira-kira namanya betul Bapak Rangga? Betul apa kagak?
Betul. Ini duit 50.000 kalian mau nambahin ya. Kalau orang Ini cepetan kalau mau nambahin sini. Nih. Ya udah, sok kasih. Terima kok. Ini ambil. Ini cepetan, la ilaha illallah. Ini ntar gua kesetrum ngeri nih. Makasih ya. Alhamdulillah. Tadi nyanyinya bagus kok, selawatannya bagus. Ya, bagus. Berdua sana berdua. Udah berdua itu dua. Kagak ada lagi duitnya. Ntar bagi lagi ntar. Ini mah satunya ntar buat yang lain lagi pertanyaannya ya. Sekarang pertanyaannya yang susah apa yang gampang? Gampang ya. Sebutkanlah alamat surat daripada ayat tentang Isra wal Mi'raj. Silahkan. Juznya juz berapa, surahnya surah apa, urutan suratnya surat keberapa, ayatnya ayat berapa, dan halamannya halaman keberapa. Silahkan. Angkat tangannya yang bisa. Saya bisa, Kiai. Agak kaci itu mah. Ayo silakan. Apa? Siapa yang bisa? Panjang toing. Oke, ganti dah kalau begitu. Ganti Ustaz. Silakan pertanyaan. Sekarang gini aja pertanyaannya. Siapa nama anaknya Umar bin Khattab yang tadi saya ceritain? Itu tuh yang jilbab hitam, yang jilbabnya ya sini itu sini itu naik sini berdiri ya sini depan anaknya Umar bin Khattab yang tadi Saya bisa Ustaz. Saya bisa. Udah jawab beliau tahu siapa? kan ngajawab tapi sin salah. Ya jalannya lemah banget. Jalannya kayak pramugari. Dengan tuk tuh. Pengantin baru. Siapa nama anak Umar bin Khattab tadi? Abdullah bin Pinter. Abdullah bin Umar. Takbir. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masih 3 lagi. Enggak. Udah langsung. Duitnya lagi tukerin dulu ntar. Cepetan Pak Haji, cepetan. Ntar dulu, sini dulu. Pak Mau Lurah. dipoto soalnya. Mana Pak Lurah? Pak RW gimana Pak RW? Ada lagi. Nih, saya mau kasih pertanyaan satu lagi ya. Nih kasihnya mau buat beliau dulu. Mana? Saya dompet saya nggak ada sih Bu, kalau saya tambahin. Saya ada di celana dalam, nggak apa-apa ya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ente main dalam-dalam mana? Kasih silakan Ustaz, silakan. Kulu. Nah, ante. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Makasih. Pertanyaan terakhir yang insya Allah agak sedikit ini. Ada kisah Isra wal Mi'raj itu tadi disampaikan tentang sholat. Tentang apa? Tentang apa? Tentang sholat. Nah sholat itu kan diwajibkan secara berjamaah. Nah berjamaah itu dinyatakan di dalam surat apa? Ayo silakan, ada yang tahu nggak dalilnya tentang sholat berjamaah di surat apa? Nih ente tahu nih pasti Panudin, ente tahu Panudin? Bingung. Surat apa? Apa tadi? Siapa Al-Baqarah tadi ngomong siapa? Siapa? Ente yang ngomong ya? Siapa yang ngomong tadi? Woi, sini. Ya kagak ada yang mau dia. Yaudah gampang aja Ustaz, gampang aja deh. Ya udah gini aja, sebelum kuis yang terakhir saya tes Al-Quran dulu semuanya. Karena tadi baca Quran insya Allah bagus-bagus semua. Yang bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu. Dengerin, ini lanjutin ayat saya. Insya Allah nanti buat buat kuis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu-ibu dulu semuanya lanjutin ayat ini. Qul huwallahu ahad. Terus Gampang Ustaz. Gampang itu mah. ya, Gampang. Alhamdulillah bisa semua. Yang bapak-bapak saya. Boleh. Bapak-bapak ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
Pintar bapak-bapak, sekarang ibu-ibu saya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ayo. Ya hebat, takbir ibu kita, takbir. Orang bapak lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang ini langsung kuisnya, langsung ya kuis ya. Sekarang kuis ya. Siapa bapak lurahnya? Udah tadi ya? Udah tadi. Nah, bisa nggak ada nambahin lagi? Coba tambahin lagi bu ya. Pengen ditambahin apa enggak? Pengen tambahin apa orang bu? Pengen ya? Nah sekarang saya mau tanya, siapa bapak ketua panitia acara Isra Mi'raj sekarang? Angkat tangannya. Pak Haji, maju Pak Haji. Pak Haji. Siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Juman. Ada orangnya ya? Yang mana? Oh di rumah. Pak Haji, mangga silakan Pak Haji, ambil Pak Haji. Tepuk tangan buat Pak Haji kita. Tapi Pak Haji ntar disedekahin lagi ya. Masya Allah, ini berarti luar biasa beliau Pak Haji. Ya Allah Pak Haji, makasih Pak Haji, makasih. Ini Pak Haji, makasih Pak Haji ya, makasih Pak Haji ya. Salam Pak Haji. Dipoto dulu, dipoto. Ada kamera foto. Udah nggak usah. Oh, udah. Kebanyakan dipoto kita. Ibu udah bu semuanya udah ya. Duit sudah habis, materi sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan selepas Isra Mi'raj kita menjadi lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal. Saya mau pantun, boleh apa kagak? Boleh apa orang? Bener nih, boleh. Bener. Apabila ada sumur di ladang, la 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 la. Ayo dong gitu suaranya. Apabila ada sumur di ladang, La 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 la. bolehlah kita menumpang mandi. La 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 la. Apabila di sini lagi ngundang, La 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 la. insya Allah kita berjumpa lagi. Andeja Bora Andeja Bora Upin Ipin makannya pakai terasi. La 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 la. Buah pare dimakan sama po ije. Saya ucapin terima kasih. La 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 la. Salah bicara maafin aja Andeca. Bora bore Andeca. Andeci. Bora bori. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan, kalau misalkan saya salah mohon maaf, dimaafin apa kagak? Dimaafin apa orang? Kalau ucapan saya kasar dimaafin apa kagak? Karena saya makhluk kasar bukan makhluk. Ya, kalau saya makhluk halus takut apa kagak? Iya, bagus, pinter ya. Itu saja ya. Mau pantun apa kagak ente? Saya kasih pantun. Ada yang doakan? Ada lain, lain lagi. Saya kasih pantun aja. Kami nggak bisa lama-lama, nggak usah makan-makan, nggak usah repot-repot. Cukup ada pantun aja. Ya. Ada anak itik dimakan tikus. Ya. Ambil plastik dibungkus masukin mobil. Iya, benar. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan pulang dulu, baca doa, woi, baca doa, woi, doa, woi, doa. Alhamdulillah bersyukur ala ni'amillah acara tikawit dugi ke akhir parantos rengse. Mudah-mudahan ngrupi anu parantos
Makuping orang sadaya masih jantung ilmu yang manfaat kalian tiasa ngamalkeunana. Rupina